Di video kali ini kita akan sharing tentang tanaman philodendron yang kerdil atau telat tumbuh. Bagaimana solusinya, tips, trik, dan lain-lain kita akan bahas di video kita kali ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsya di channel Aska Garden Indonesia. Channel yang bahas tentang tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budidaya, dan lain-lain yang akan saya sampaikan secara tuntas dan lengkap. Oke teman-teman, di depan saya ada tanaman philodendron. Sebelah kanan dan tengah ini adalah philodendron melanocrysum, dan sebelah kiri adalah tanaman philodendron verrucosum. Oke, di sini kita ada beberapa tanaman di depan dan di belakang. Ini menunjukkan kalau yang sebelah depan itu tanaman relatif kerdil, dia agak telat tumbuh ya, seperti ini. Ruasnya belum bisa memanjang, ini juga veru sama. Namun di belakang itu sudah tinggi, sudah 3-4 kali lipat dibanding yang depan. Dan anehnya, ini saya stek di hari yang sama dan saya tanam di pot yang sama di hari juga yang sama. Kenapa sangat jauh perbedaannya? Kita akan bahas dalam pembahasan ini. Oke, kita akan masuk kepada intinya. Oke, langsung saja. Di sini ada 3 tanaman di belakang dan 3 tanaman di depan. Ingat, ini saya stek di hari yang sama dan di waktu yang sama. Ternyata hasilnya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Yang kita lihat medianya semua sama. Jadi kita tidak ada permasalahan di media tanam. Pot juga sama, oke. Verrucosum saya menggunakan pot yang 20 seperti ini. Kalau untuk yang melanocrysum saya juga menggunakan pot ukuran 16 sama. Yang membedakan adalah turusnya atau lanjaran. Oke, tanaman philodendron adalah salah satu tanaman yang dia akarnya menempel. Saat dia menempel, tanaman itu akan cepat sekali tumbuh dan naik seperti ini. Ini contoh adalah melanocrysum. Ini di umur yang sama. Ini kebetulan belum saya pasangi turus karena belum saya buatkan atau belum saya pasang. Yang dua ini belum saya pasangkan ya, melanocrysum. Dan yang belakang adalah sudah saya pasangi turus. Turus boleh apapun, dari sabut kelapa boleh, terus dari lumut juga boleh. Kebetulan di depan saya itu saya memakai turus lumut yang saya buat sendiri. Lumut yang saya tali di pipa pralon 5/8 dan saya tali pakai tali benang bangunan. Kalau ingin tahu caranya ada di video saya sebelumnya. Oke. Di sini saat tanaman itu menempel, akar itu erat menempel di turus, maka tanaman akan segera membesar, akan cepat tumbuh ke atas. Oke. Di sini kita lihat ini hampir 3 kali lipat lebih cepat tumbuhnya dibanding yang tanpa turus. Ingat, di waktu yang sama saya tanam bareng-bareng di media sama dan pot yang sama, tumbuhnya berbeda. Satu kasus lagi tentang verrucosum. Di sini sama, ini saya juga stek di waktu yang sama juga. Di depan saya tidak ada turus, sebenarnya saya belum pasangi turus, dan yang di belakang sudah ada turus. Daunnya pun sama ukurannya, ini awalnya sama, cuma selisih sedikit ya. Tapi hasilnya luar biasa berbeda. Ini sudah tambah besar, daunnya semakin besar, dan yang tanpa turus tetap kecil. Oke, itu adalah pengaruh dari turus. Kenapa? Karena akar verrucosum menempel erat di turus. Oke, seperti ini. Dan batangnya pun juga kelihatan. Dan awalnya kecil sekali seperti ini ya. Saat naik, dia sudah menjadi semakin besar. Ini baru turus sekitar 60 cm. Nanti kalau dia sudah 1 meter, kemudian akan lebih besar lagi ukuran daunnya. Oke, ini adalah studi kasus tentang bila teman-teman punya kok philodendron saya kok agak lambat. Coba lihat turusnya, apakah sudah dipasang atau belum, sudah sesuai atau belum. Dan di sini kita membuktikan bahwa penggunaan turus yang lebih awal itu mempercepat pertumbuhan dari philodendron. Philodendron apapun jenisnya ataupun jenis lain seperti monstera, epipremnum dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin itu ada sedikit info dari saya tentang fungsi turus pada tanaman philodendron. Nanti bila ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Mungkin itu aja video kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.